masih seputar kata-kata. Karena memang kan ya kita kan memang secara umum kita kan terbagi atas 3 ya. Walaupun ini mungkin biasa orang katakan di dunia pendidikan. Kita ini ada orangnya auditori, ada kinestetik, ada visual ya mungkin. Nah, ini ada kadang juga ada ibu-ibu saya pernah ya lihat ya. Sepintas saya sebenarnya berjalan dan mendengarkan bicaraan mereka. Ada di antara mereka yang mengatakan, suami saya di rumah tidak pernah memanggil saya dengan kata sayang. Ada juga istri yang dia justru geli-geli dirasa kalau dipanggil sayangnya. Dia tidak terbiasa. Ya kalau baru mau dia mulai di 4 tahun pernikahan. Iya, tapi kan namanya belajar kan, Bu. Iya. Maksud saya ya itulah tadi artinya. Ya, prosesnya berat. Ya prosesnya itu. Kembali ke sini, mumpun saya ingat juga Ibu ini seperti pembicaraan tadi kita sebelumnya, bahwa keluarga ini sesuatu hal yang harus kita pertahankan. Ya, ada istilah di luar sana yang saya pernah dengar bahwa apapun kondisinya jangan pernah lompat dari atas perahu, karena belum tentu ya Anda lebih bagus setelah keluar dari perahu itu. Kita tarik ulur dulu, Bu. Kita tarik kembali dulu, Bu, ke depan ini. Ini kan menurut Ibu ini kan anggaplah di Kementerian Agama ini kan salah satu upaya kita untuk mencegah banyaknya tingkat perceraian itu adalah adanya namanya diklat calon pengantin yang biasa dilaksanakan kalau tidak salah sepekan ya. Ya, kira-kira menurut pengalaman Ibu menangani kasus-kasus di luar sana itu memang apakah calon-calon pengantin kita ini memang sudah siap untuk masuk ke dalam pintu rumah tangga? Iya. Saya sebenarnya mau bilang begini dulu, bahwa pernah ada saya di guru fikih saya waktu SMA, dia menjelaskan bahwa didiklah dirimu 20 tahun. Ya, betul. Itu ya kalau tidak salah. Saya pernah dengar. 20 tahun sebelum kamu memiliki generasi atau apalah istilah yang jelas seperti didiklah itu. Anak-anakmu 20 tahun sebelum kamu menikah. Oke. Didiklah anakmu 20 tahun sebelum kamu menikah. Sebenarnya ini sangat esensial sebenarnya dan menjadi luar biasa ketika kita pahami value dari makna itu. Artinya bahwa dalam 20 tahun itu, 18 tahun itu, 19 tahun itu kan kita sudah bukan usia anak gitu. Menjelang 20 tahun itu kita sudah pradewasa. Artinya bahwa tingkat kematangan diri secara emosional, secara psikologis dan secara fisik itu sudah sangat baik. Artinya kita punya kemampuan dalam memproteksi diri itu sudah jauh lebih besar. Untuk mempersiapkan rahim kita ini dititipi benih yang berkualitas gitu. Dan bukan hanya pada persoalan perempuan tapi laki-laki juga. Nah, kembali ke kasus itu tadi, ini yang memang menarik bahwa saya pernah mengatakan di pertemuan kalau tidak salah di lintas organisasi masyarakat, saya mengatakan bahwa yang kita perlukan di sini adalah bukan serta-merta menikahkan gitu. Ada minimal proses pendampingan pranikah. Kalau perlu dilakukan itu 6 bulan, ya kita lakukan itu 6 bulan. Dan ada indikator kesiapan di situ. Pada saat dia melewati 6 bulan proses edukasi pranikah ini, ketika dia lulus, maka proses pernikahan itu bisa kita lanjutkan dengan memenuhi indikator ini tadi untuk menekan angka perceraian yang tadi dikatakan. Bahwa memang angka perceraian itu kan semakin tinggi karena persoalan banyak miss yang terjadi. Ada inharmoni yang kita katakan tadi. Ada miss yang banyak terjadi di situ, dan kembali lagi bahwa kita tidak melihat sebenarnya goals dalam keluarga ini. Kita tidak melihat goals di keluarga ini, padahal saking luar biasanya kita tidak perlu banyak melakukan program kalau tata kelola keluarga ini sudah benar gitu. Nah, tapi sayangnya kan kita sangat sulit untuk melakukan itu. Nah, makanya kalau dalam ilmu ilmu otak kita mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya sangat mudah untuk menstimulasi kebahagiaan dan kebaikan yang ada di dalam dirinya. Baik itu dilakukan oleh di keluarga ataupun di luar dari keluarga. Nah, misalnya di otak kita ini punya kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari itu kemudian terbagi dengan beberapa hormon bahagia. Dan itu kalau menurut pakar narkotika itu kita sebenarnya bandar narkotika. Betul. Gitu. Bisa memproduksi sendiri. Iya, bisa memproduksi sendiri. Hanya saja kita tidak kesulitan untuk memberikan stimulasi itu karena terhalang ego tadi, gitu. Ego, emosi, gitu kan. Bahkan pemahaman saya bahwa memang pusat atau jantung kehidupan manusia itu ada pada pengelolaan emosi. Kalau emosi yang kemudian tidak mampu terkendali ya, karena memang
pusat emosi perempuan dan laki-laki itu memang karakternya berbeda. Bahkan kalau kita mengatakan bahwa kenapa kalau kita kaitkan dengan bagaimana agama sangat menganggap penting keberadaan emosi manusia itu tadi. Kenapa laki-laki pada saat dia diakikah mesti 2 kambing? Gitu. Ya. Kenapa perempuan mesti 1 kambing misalnya? Nah 2 kambing itu mengistilahkan bahwa ternyata otak emosi laki-laki itu memang lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Dan cara untuk menggugurkan sifat-sifat emosi yang kebinatangan itu tadi, maka kemudian digugurkan melalui mamalia, gitu, kambing. Berbeda dengan perempuan, kemudian 1 kambing diistilahkan karena respon emosionalnya mereka itu lebih kepada menginternalisasi ke dirinya. Jadi perempuan itu lebih kepada menjaga-jaga bagaimana statementnya orang, bagaimana penilaian orang kepada dia, sehingga ada kesulitan untuk merilis emosi itu. Tiba pada satu titik dia tidak tahan, maka dia minta untuk diceraikan, gitu. Itu yang banyak terjadi dalam rumah tangga. Nah, yang kalau misalnya kita cross check di pengadilan agama, yang lebih banyak meminta itu kan memang perempuan, iya kan? Yang lebih banyak meminta perempuan, kenapa? Gitu. Apakah sudah dievaluasi seperti apa keluarga yang dia jalani selama ini? Nah, kemudian dalam membangun keluarga yang harmoni, itu bukan saja pada persoalan suami dan istri dan anak, tapi dukungan dari keluarga besar. Bagaimana lingkungan sosial? Bagaimana pendidikan menaruh posisi keluarga itu sebagai poin yang sangat luar biasa dalam mencetak generasi yang brilian, gitu. Ya, sangat menarik ini ya. Ya. Kayaknya kita butuh beberapa sesi untuk membahas ini harmonisasi keluarga. Terutama yang tadi tentang goals ini, Bu. Mungkin kalau kita adakan survei kecil-kecilan nih kepada calon-calon pengantin, kalian menikah untuk apa sih? Target kalian apa? Ya, itu mungkin yang waktu saya juga dulu menikah, ya saya tidak sempat pikirkan itu kayaknya. Saya tidak tahu. Iya, ya, lama-lama kita belajar, membaca, diskusi baru muncul. Dan betul Ibu bilang tadi bahwa ketika pasangan itu mereka komit dengan goals yang mereka sudah sepakati, mau apapun yang terjadi di luar, ya sudah. Yang masalah sekarang adalah apakah setiap rumah tangga, apakah setiap keluarga yang ada di masyarakat kita ini memiliki itu. Ataukah mungkin mereka tumbuh ya seperti tumbuhnya rumput yang kena air hujan, tumbuh saja. Ya, nanti ketika ada masalah, baru seperti yang tadi katakan bahwa emosinya perempuan adalah kemampuan dia untuk bertahan. Ketika itu sudah sampai pada batasnya, maka sampailah kepada dia tindakan yang dibolehkan namun tidak diridhoi. Iya, betul sekali. Sebenarnya kalau begini, itu kembali tadi bahwa seberapa penting kita melihat keluarga itu. Kalau di awal memang sudah tidak komitmen, saya yakin bahwa proses dia dalam melalui itu sudah seperti roller coaster. Nah, roller coasternya ini kita pakai komitmen saja sudah ada ujian, karena kan memang prinsipnya dalam agama bahwa ketika kamu sampai di tahap itu, maka kita akan di tahap berikutnya lagi, gitu. Karena ujian keimanan ya kalau setahu saya. Ujiannya berdasarkan tingkatannya. Iya, berdasarkan pada tingkatan yang kita lalui. Nah, kalau misalnya kemudian kita di awal sudah tidak komitmen yang seperti itu, kemudian apa yang menjadi goals dalam pernikahan, gitu kan? Apa yang menjadi tujuan sebenarnya? Kalau kemudian angka kasus pernikahan misalnya tinggi di usia anak misalnya sekarang kan, kemudian perceraian anak juga semakin tinggi. Ini kalau mau dipikir mereka cuma mau asik-asiknya saja. Itu seberapa persen sih sebenarnya? Kita tidak ingin menjadikan pernikahan kemudian keluarga sebuah proses dalam mencetak generasi yang lebih baik itu kemudian dikotori dengan aksi-aksi yang in-commitment seperti itu. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk melakukan itu, yang saya katakan tadi bahwa cara-cara untuk melakukan pendidikan pranikah seperti 6 bulan itu memang perlu. Bahkan kita melibatkan ahli yang memang pantas untuk menguji dan mengkaji itu sebagai upaya untuk mendorong terciptanya sebuah harmonisasi dalam keluarga. Jika dikatakan misalnya kita berapa yang mengajukan ke ke KUA misalnya ada 20 misalnya. Ada 20. Kemudian ini kita uji dulu gitu loh. Jangan langsung gitu. Walaupun memang ya hak sepenuhnya itu kembali kepada orang untuk mau melakukan pernikahan, uang gue, niat-niat gue. Betul, gitu kan. Nah, tapi kembali lagi bahwa ada prosedur mengingat dan mempertimbangkan bahwa angka perceraian itu cukup tinggi dan ini yang dihindari oleh negara. Gitu. Nah, di situ kita melakukan edukasi pranikah misalnya 6 bulan. Kita libatkan ahli di situ, nggak apa-apa. Kita libatkan ahli di situ. Apakah dia memenuhi secara unsur psikologi? Unsur agama dia penuhi tidak? Ketika memang secara 6 bulan ini kemudian dinyatakan ada kualifikasi yang memang sudah tepat di situ, maka boleh dia lanjutkan. Tapi kalau tidak, maka edukasi pranikahnya boleh ditambah. Itu.
Ini menarik sekali, Bu. Ini bisa jadi rekomendasi nih. Iya. Cuma ya tantangannya adalah itu tadi. Biasanya larinya ke ini masalah program, proyek atau dana. Ya, Iya. kendalanya biasa di situ. Nah, tapi kalau ini sudah menjadi gerakan bersama, Iya, gerakan betul. masyarakat, itu bisa saja. Bisa saja sebenarnya ini kita jalankan, dan yang paling penting juga sebenarnya adalah bagaimana edukasi ke keluarga. Iya. Ke orang tuanya yang mau menikahkan anaknya ini. Terkadang kan si anak mungkin tidak, tapi biasa orang Iya. tua atau apa. Memang ini menikah ini ya itu tadi ya sangat menarik, kompleks. Kemudian dia sangat penting dalam struktur masyarakat kita. Iya. Bahkan sebenarnya kalau memang pemerintah mau serius, kita kan selain melihat keluarga dalam proses membentuk manusia, kita ada pendidikan loh. Oke. Pendidikan itu adalah membentuk manusia. Kenapa tidak pendidikan tentang keluarga itu sudah dimulai sejak awal? Gitu. Betul sekali. Kenapa mesti mereka harus pada saat menikah baru kita mau mulai program itu? Saya pikir proses pendewasaan kurikulum itu memang perlu dilakukan. Karena misalnya pernikahan dini, kemudian bagaimana sistem reproduksi remaja, ini kan betul. sebenarnya sangat luar biasa mengundang masalah. Dan semakin banyak masalah, semakin banyak anggaran juga. Betul. Nah, kalau pemerintah mau serius tekan anggaran, tekan masalahnya. Nah, aspek-aspek vital yang memberdayakan atau membentuk manusia itu tadi ya, dari keluarga kemudian pendidikan, itu kita bisa budidayakan di situ. Kita bisa berdayakan di situ bagaimana kemudian dia mampu mempengaruhi, apalagi kalau sudah pakai kurikulum sistem nilai ya, itu sangat memungkinkan. Kemudian lorong-lorong wisata yang sudah diciptakan sama Pak Dhani misalnya ini kan, saya harap memang sudah bisa sangat berdaya dalam mendidikan dalam memberdayakan pendidikan pranikah misalnya, atau kita lakukan pendidikan-pendidikan yang dianggap memang masalahnya itu cukup vital di masyarakat kita gitu. Tapi saya tidak tahu ke depan akan seperti apa lorong wisata ini memberdayakan pendidikan di masyarakat kita kembalikan lagi ke situ. Iya. Menarik itu, Bu. Saya sangat tertarik ini ketika pernikahan itu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Minimal mungkin di tingkat lanjutan atas mungkin sudah bisa. Karena seingat saya dulu waktu saya masih SMA, ketika guru bicara tentang pernikahan justru itu kayak tabu atau gimana ya, sehingga memang kita cenderung menghindari. Padahal salah satu pintu yang akan kita masuki nanti tentunya adalah menikah. Tidak ada mungkin di sini laki-laki atau perempuan yang tidak mau menikah. Iya, ini hal-hal yang perlu mungkin ya. Nah, bisa dibikinkan policy papernya ini ya. Iya, Makassar concern ke situ, Bu. Berarti bisa nanti kita bikin studi ini untuk melihat bagaimana sebenarnya ketika kurikulum pengenalan keluarga itu bisa kita masukkan. Ya, mungkin awalnya hanya sebagai lokal kah atau apa ya, apalagi kalau tadi misalnya ibu punya relasi yang baik ke wali kota ya bisa saja. Iya. Karena memang kan dia posisinya ekstrakurikuler kadang-kadang seperti itu. Cuma kan memang beda impact kepada manusia itu ketika dia dijadikan sebagai program wajib dan program ekskul. Itu beda implikasinya. Kalau dia dijadikan sebagai program wajib, maka setiap pertemuan dalam 1 minggu itu dilakukan. Dan poinnya adalah bagaimana efek itu ke pribadinya mereka yang mendengarkan itu. Yang itu ya sebenarnya yang kita inginkan. Jadi memang ini PR sebenarnya untuk Kementerian Pendidikan kita, bagaimana proses recovery dalam pendidikan itu, dalam kurikulum itu tidak melibatkan masalah pendidikan pranikah itu pada saat ini saja mahasiswa, karena buktinya angka pernikahan pada hari ini tuh banyak yang sudah terjadi di usia SMP, SMP SMA gitu. Bagaimana mereka mau harmoni kalau kemudian di awal itu sudah banyak inharmonisasi yang terjadi gitu. Iya. Selain itu juga mungkin kalau saya tangkap dari penjelasan Ibu tadi, bisa saja anak-anak kita yang di SMA ini yang sudah belajar konsep pernikahan itu bisa menjadi counter ketika di rumahnya itu mungkin ada konflik antar kedua orang tuanya. Jadi dia bisa tahu oh ini sebenarnya tidak sesuai karena ada sesuatu yang dia pelajari di sekolah. Ya dibandingkan kalau dia belajar di sekolah mungkin tentang ekonomi atau apa yang mungkin belum dia bisa lihat sehari-hari, ini lebih real ini dia bisa lihat. Iya, memang kalau kita melihat memang ya program dari pemerintah kita atau realitas yang terjadi pada pada jejak digital kita pada hari ini tuh memang agak lucu, aneh juga kadang. Nah, karena gini loh,
proses orang untuk digerakkan menikah itu kan karena ada proses rasa saling suka dengan suka. Itu dulu poin pentingnya. Okay. Rasa saling suka sama suka itu kemudian digerakkan melalui visualisasi di media lewat pornografi dan porno aksi. Tetapi kemudian itu tidak dibarengi dengan bagaimana pengetahuan mereka dalam melakukan counter terhadap itu. Itu yang agak lucu memang, karena jumlah misalnya porno aksi misalnya yang ada di media itu misalnya sudah angka 1000, tetapi pendidikan yang mampu kita suplai kepada masyarakat itu baru 20%. Nah, ini kan timpang. Jadi kalau kemudian ketimpangan itu berimplikasi pada inharmoni keluarga, kemudian berujung pada pengadilan dan perceraian, kemudian menikah lagi belum cukup 1 tahun, baru 4 bulan perceraian lagi. Apa yang kita harapkan dari keluarga kalau seperti itu? Itu. Ya, keluarga yang inharmoni kemungkinan mempengaruhi terhadap masyarakat. Iya, betul. Iya, ketika masyarakatnya juga terdiri dari kumpulan keluarga-keluarga yang tidak harmoni. Iya, karena ketahanan pembangunan itu kan sebenarnya secara primer kalau kita mau maknai pendahulu-pendahulu kita bahwa ketahanan pembangunan dalam satu negara itu ada pada ketahanan keluarganya. Kalau keluarganya tidak resilient, bagaimana mungkin negaranya bisa resilient? Karena implikasinya tidak main-main loh. Itu kalau di keluarga kita sudah bermasalah, kemudian masalah itu manajemen pengelolaan emosi juga kita tidak benar, artinya implikasinya itu bisa kemana-mana. Betul. Dari awal ya, intinya inputnya untuk sebelum masuk menikah memang sudah ada masalah. Di prosesnya juga begitu banyak masalah. Kasus perselingkuhan itu kan semakin tinggi diawali dari itu. Inharmoni yang terjadi di keluarga karena potensi sentuhan fisik tidak terjadi, waktu bersama tidak terjadi, pola komunikasi meledak-ledak dan hanya mampu berkisar pada kata-kata kasar, kemudian frekuensi pertemuan antara pasangan itu semakin kecil, maka dia mencari pelarian itu. Nah, yang saya katakan tadi bahwa kita sebenarnya ini punya narkotika alami. Jadi melalui pituitari itu kita diajarkan untuk bagaimana menstimulasi itu. Lewat itu tadi 5 baterai yang saya katakan tadi. Bisa juga kemudian ditambah dengan, kalau misalnya kita bagi muslim adalah mengaji, kemudian tertawa, tersenyum ya, kemudian banyak cara untuk bisa membuat diri bahagia, untuk kemudian kita meneruskan kebahagiaan itu pada orang lain. Tapi implikasinya pada saat perselingkuhan terjadi karena anggapannya bahwa saya tidak nyaman di rumah dan saya mencari kenyamanan di luar. Gitu. Bahkan kalau tidak mampu narkotika alami ini distimulasi, manusia sangat cepat untuk melakukan akses terhadap narkotika kimiawi. Gitu. Iya, padahal itu tadi anggapan dia bahwa dia tidak nyaman di rumah itu karena dia yang tidak mau. Dia yang tidak merasa nyaman. Dia tidak mau berproses untuk menghadapi tantangan konflik yang ada di situ. Padahal mungkin kalau dari satu sisi dia lihat mungkin pasangannya kurang, dia mungkin pada waktu itu dia lupa bahwa ternyata pasangannya punya 10 kebaikan yang dia sudah rasakan. Makanya dan memang tekniknya memang di hypnoparenting itu adalah pada saat kita memang lagi tidak inharmoni, misalnya lagi inharmoni dari keluarga, yang kita kuatkan di situ adalah afirmasi positif. Betul sekali. Afirmasi positif. Jadi upayakan pada saat hari itu kita lagi jengkel, ada kondisi eksternal yang juga sangat mempengaruhi mood kita, stres kita, kemudian tiba dengan pasangan yang juga sama persis dari situasi eksternal itu, maka upayakan imbangi 3 pernyataan negatif itu dengan 5 pernyataan positif. Jadi afirmasi itu sangat memberikan ketenangan bagaimana proses kita dalam relaksasi pikiran dan emosi. Ya, ini poin yang sangat penting ya bagi suami-suami ya yang di kantor ini, apalagi di akhir tahun banyak tekanan, anggaran harus diselesaikan. Sampai di rumah ternyata istri juga ya seperti yang dikatakan oleh Ibu Rifka tadi. Iya. Maka ya kemampuan kita untuk mengingat kembali masa-masa bahagia dan setiap kita punya masa itu. Iya, betul. Makanya memang juga biasa kita dinasihatkan ya, kalau istri melakukan 10 kesalahan cukup 1 dari kebaikannya itu bisa menghapus. Tergantung dari kita saja. Apakah kita mau mengakses kebahagiaan itu tadi atau tidak. Hanya saja kan memang PR kita memang dalam membangun harmoni keluarga saat ini memang kalau saya melihat memang cukup berat, karena
dulu itu tantangannya tidak sehebat sekarang. Iya. Tantangan sekarang itu luar biasa, bagaimana gengsi dibangun oleh media, kemudian bagaimana podcast artis itu hanya menstimulasi bahwa kebahagiaan itu harus dalam bentuk nominal gitu loh. Iya. Jadi bagi lo yang nggak punya nominal, Lo nggak artinya bisa bahagia. iya kepuasanmu dalam pernikahan itu juga sangat rendah gitu. Padahal sebenarnya stimulasi itu ketika diterima oleh masyarakat kita dengan pendidikan yang agak di bawah, itu potensinya mereka bertengkar, kemudian bercerai, kemudian melakukan KDRT di dalam rumah tangga, kemudian KDRT-nya bukan hanya kepada pasangan misalnya, tapi sudah kepada anak. Ini implikasinya luar biasa dan berbahaya. Ya, bom waktu tuh, Mbak. Iya. Iya, Tunggu iya. saja. Padahal sebenarnya untuk bahagia itu cukup kita bangun pagi, bangun subuh, kemudian istri masak nasi goreng, kemudian kita ajak anak, kita pergi ke tepi danau Unhas, Cara-cara kita gelar sederhana. tikar, Iya. ya kita bercerita, Iya. ya kita biarkan anak naik sepeda dan seterusnya, Iya, kadang- kita pun iya. bercerita, itu asik gitu. Kadang kan Iya. memang Tidak harus pergi ke mall ya, Mbak, ya? betul. Iya, Nah, nggak ini yang harus saya ke mau mall, ya. katakan bahwa kita punya local wisdom gitu betul. dalam membangun ketahanan keluarga. Iya. Saya kalau misalnya makan ikan kering pakai sambal ini Iya, disambal saja, iya. kemudian kita panggil anak-anak di situ menikmati, karena kita tidak memberikan alternatif makanan misalnya di situ. Betul, ya. Jadi jangan sampai kemudian pada saat kita menghadirkan satu menu kemudian ada alternatif kita tawarkan di situ, artinya bahwa ikan kering yang sudah disambal tadi ini tidak secara penuh menjadi santapan tunggal di situ. Jadi pada saat kita mau mengajukan opsi yang makanan yang lain, berarti kita tidak secara penuh menjadikan ini sebagai santapan gitu, santapan utama gitu. Karena ada opsi yang terjadi. Sebentar, Bu. Ini penting sekali. Bagi ibu ini penting sekali ini, karena ini juga melatih untuk anak-anak ini menerima apa Iya, adanya, betul. bersyukur dengan apa yang disiapkan. Karena saya pernah dengar juga, memang salah satu cara supaya anak kita tidak mendurhakai kita, Iya. jangan beri opsi. Betul. Ketika kita memberikan di situ ada seperti katakan, ada ikan kering, ada ayam goreng, maka mereka akan cenderung ke ayam goreng. Nah, betul sekali. Ini penting sekali. Saya perlu ini untuk kita bawa pulang ini bagi suami-suami untuk kita sampaikan ke istri-istri kita. Kalaupun memang diadakan semacam opsi ya, dengan mengingat misalnya karena sebelum kita menyajikan santapan ada penawaran sebelumnya Oh dari iya, mereka. betul. Nah, itu Biasa terjadi seperti ya, itu kan? Kakak itu, mau apa ya, malam ini, adek? Ya. Jadi kita juga perlu bijak sebagai orang tua dalam melihat apakah penawaran itu saya tidak lakukan di awal, berarti santapan ini harus tunggal dong. Oke. Tetapi kalau saya punya penawaran, berarti saya membuka opsi untuk mereka mau apa. Gitu. Berarti semuanya kita yang ngatur Iya, ya? Betul. manajemennya itu. Makanya saya katakan tadi bahwa magnet dalam keluarga itu sebenarnya adalah ibu. Karena di ilmu otak ya, ini dijelaskan oleh banyak ahli yang sudah meneliti itu bahwa mitokondria perempuan itu sangat mempengaruhi bagaimana seluruh sel yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Gitu. Iya, memang betul. Kadang kita perhatikan, saya yakin juga bapak-bapak biasa merasakan ketika tadi pagi istri kita bahagia, biasa anak-anak juga bahagia, Iya. tidak ada yang bertengkar, mereka juga mungkin melakukan tugasnya dengan baik, kita Iya. juga pergi kantor asik, pulang ke rumah juga semuanya beres. Kembali asik. Iya, berarti memang sentralnya itu tadi ya. Iya. Jadi memang penting 5 indikator baterai itu tadi memang penting sekali ya untuk diperhatikan, khususnya pada suami, kemudian istri itu penting memperhatikan itu. Di mana baterai itu yang misalnya hanya sisa 2 balok, isi cepat sebelum konflik itu mencuat gitu. Dan kemudian berakhir dalam cara-cara yang lebih ekstrim karena terlalu banyak luka psikologis misalnya yang sebelumnya itu sudah terjadi, tetapi karena tidak dirilis dengan positif, maka vibrasinya itu jauh lebih fatal nanti. Oke, ini mungkin terakhir ini. Oke. Luka-luka psikologi ini memang ada kemungkinan untuk kita sembuhkan atau gimana? Luka psikologis itu kan saya katakan tadi bahwa sebelum kita bertemu dalam satu ruang yang disebut keluarga, kamu dan saya itu sudah membawa luka, suka dan duka itu sejak kecil. Oke, gitu. betul. Saya misalnya diasuh dalam keluarga yang misalnya agak meledak-ledak semasa kecil. Saya kemudian tiba dengan suami yang tidak terbiasa dengan role yang seperti itu, karena dia tidak melihat itu pada masa-masa pengasuhan. Luka psikologis ini ibaratnya dia gelas, di ibaratnya yang pertama ini kemudian ada luka pengasuhan, kemudian luka lingkungan, ya, kemudian luka pertemanan, dan itu semua tersimpan di memori kita, tidak ada yang terhapus. Dia bisa saja mengalami agak berkurang kalau kemudian yang sifatnya positif itu sudah bisa mengimbangi gitu.
Betul. Tapi kalau semakin banyak luka yang terjadi di situ, maka implikasinya dia tidak akan berubah menjadi kepribadian yang lebih baik setelah dia berkeluarga. Contoh misalnya, dia pernah menyaksikan semasa kecilnya bapaknya itu menampar ibunya, gitu, memukul ibunya. Memukul ibunya itu karena persoalan ada kredit jatuh tempo misalnya, ada kredit jatuh tempo. Tapi suami tidak mau mengerti karena misalnya yang pengajuan pada saat itu si istri misalnya. Nah, itu sangat mungkin untuk dia lakukan, potensinya akan sangat mungkin dia lakukan pada saat dia ketemu dengan istrinya di situasi-situasi kontra terhadap perasaannya. Karena ada contoh gitu. Memorinya keluar. Iya, memorinya keluar, memorinya itu muncul. Jadi tidak ada yang sembuh di situ, tetapi bisa berkurang kalau kemudian kita memahami bahwa kita membawa luka masing-masing loh. Beruntung bagi pasangan yang bertemu dengan pasangannya itu yang tidak terlalu banyak lukanya gitu. Kalau yang lukanya yang banyak itu perbannya juga akan semakin banyak. Iya. Gitu. Oke, menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan di lain waktu nanti kita bisa bertemu. Namun sebelumnya saya harus minta ini, ada satu closing statement dari Ibu Rifka bagi ada dua mungkin sasarannya. Yang pertama bagi pasangan-pasangan yang di luar sana yang mungkin ada rencana di tahun 2023 akan memasuki pintu pernikahan. Yang kedua adalah bagi pasangan-pasangan tua yang mungkin sudah punya anak, ya, untuk bagaimana kembali jika di awal mereka tidak punya goals yang jelas, mungkin bisa dari setelah mendengarkan podcast ini, setelah menonton podcast ini, mungkin bisa bertemu dengan pasangannya masing-masing, mengambil kertas, menulis, menentukan visi misi keluarganya ke depan bagaimana. Iya, yang pertama untuk remaja atau orang yang baru mau memulai pernikahan di tahun berikutnya, atau mungkin setelah podcast ini misalnya ada yang mau memulai, saya sarankan untuk kita tidak memungkiri ya bahwa posisi kita pada hari ini bisa saja menjadi pelaku dan korban dari kondisi keluarga. Jadi sebisa mungkin buka diri untuk mengakses layanan yang bisa memberikan pendidikan pranikah terlebih dulu, pendidikan seksualitas dan seterusnya. Karena masalah itu atau materi itu akan ada dalam proses kita dalam menjalani keluarga nantinya. Kemudian yang kedua, untuk yang sudah lanjut usia, ya, proses kita belajar itu seumur hidup loh. Betul. Saya seringkali dikatakan sama ibu saya justru menjadikan dia juga figur karena sampai pada saat ini dia hanya lulusan diploma sebenarnya, tetapi semangatnya dia dalam memperbaharui dirinya dan bapak saya yang cukup keras itu dengan proses belajar. Gitu. Jadi saya mengatakan bahwa hari ini misalnya saya menjadi pendidik, besok lusa ketika profesi ini selesai di usia saya pensiun, saya tidak akan melanjutkan pendidikan itu. Tapi saya menganggap bahwa belajar itu adalah proses seumur hidup. Gitu. Pendidikan itu seharusnya adalah seumur hidup. Dan kita memberikan atensi kepada diri kita bahwa kita sudah seberapa banyak membawa perubahan ke diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Gitu. Karena sebaik-baik manusia kan adalah manusia yang bermanfaat. Gitu. Betul. Jadi sebaiknya memang perlu untuk dilakukan itu. Adapun tadi yang kita bahas bahwa program kebijakan pemerintah itu perlu menyentuh keluarga itu untuk menekan inharmonisasi. Itu. Luar biasa. Baik, kawan-kawan sekalian, inilah akhir dari podcast kita pada kesempatan kali ini bersama dengan narasumber kita yang sangat keren, ya, Ibu Rifka Ramdana Jufri, dalam topik harmonisasi keluarga. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana?